Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini hari yang begitu cerah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, kita akan jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Kita akan mengambil tema kehidupan kita nih, manusia dan jin itu berstatus amanah. Karenanya kita diberi nama khalifah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Itu yang akan dibahas pada hari ini bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Toto. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Toto. Sehat Ustaz ya? Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita tentang Al-Quran. Kita akan dengar dulu pengantarnya dari Ustaz Otong mengenai kehidupan kita manusia, jin juga termasuknya berstatus amanah. Maka kita diberi nama sekian khalifah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Kami bersihkan Ustaz Otong untuk memberikan pengantarnya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, Bapak Hajri Muhammad Krisna, Guru Rasil, juga para pendengar, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cukup cerah, secerah hati kita mungkin ya. Amin. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, kajian yang sangat luar biasa tentunya ya. Apalagi pagi ini berkaitan dengan amanah ya.
amanah mudah diucapkan tetapi rupanya sulit untuk dilaksanakan ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, mungkin nanti diluruskan kalau keliru ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'yatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dari yang sederhana, seorang suami yang menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Nah, istri juga sebagai pemimpin dalam pengelolaan ya amanah yang disampaikan dari suaminya, juga terutama para pemimpin ya, para pemimpin bangsa ini ya Bibi, dari presiden ya, wapres ya, menteri ya, gubernur sampai RT RW ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa ya, susunannya itu udah bagus gitu ya. Ada RT RW, ada lurah, terus itu udah bagus sekali kalau bisa kompak ya, semua sepakat ya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan amanah ya, kebersamaan dalam perangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sayangnya gitu ya, kurang kompak gitu. Kan cakep sekali ya kalau misalkan Pak Lurahnya turun ke RT RW ya. Pak Lurahnya bilang RT RW yuk ngaji bersama gitu. Wah, cakep sekali ya. Sampai Pak Presiden misalkan ya. Pak Presidennya juga mengaji misalkan. Kenapa? Karena dalam surah Al-Ahzab yang tadi saya bacakan ayat 73 itu memberikan informasi bahwa Allah telah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung ya. Mereka menolaknya karena begitu sangat berat. Yang menerima itu adalah manusia. Nah, jadi di sini manusia dikasih label innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh gitu ya. Ini konteksnya kalau tidak belajar tentunya ya. Memang sih idealnya kalau kita melihat ketika Nabi Adam alaihissalam sebelum dijadikan khalifah itu kan diberikan dulu semacam training ya, Bib ya, kasih pembekalan tentang ilmu. Artinya kalau seorang pemimpin itu mempunyai ilmu gitu, apalagi ilmunya luas misalkan ya, tentunya akan bisa menyampaikan amanah-amanah yang Allah embankan. Dan satu sisi mungkin kalau kita lihat ya di analisa itu, sebenarnya kan jabatan-jabatan itu anugerah gitu ya. Ya, presiden kan anugerah ya, menteri anugerah, gubernur anugerah. Jadi ketika itu memang anugerah kan harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengabdian, untuk ibadah ya. Bayangkan sekian ratus juta ya bangsa Indonesia itu kalau pemimpinnya jujur ya, itu kan ladang-ladang pahala semua ya. Nah, tetapi misalkan ketika tidak mempunyai pengetahuan ya, atau justru dijadikan sebagai anjang mencari dunia gitu jabatan tersebut, ya itu bisa jadi masalah ya. Terutama ya, hal ini berkaitan dengan amanah, bahwa bagaimana pemahaman amanah ini agar kita betul-betul ya bisa memahaminya, bahwa apapun jabatan kita ya, dari yang jabatan yang terendah sampai tertinggi itu merupakan sebuah amanah ya, yang harus disampaikan, dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi tradisinya mungkin nanti ada usulan Bib ya, kalau pejabat baru dilantik kan disumpah ya Bib ya. Cuman yang masalah itu mungkin nanti dirubah. Jadi Qur'annya jangan taruh di samping, di belakang, di depan gitu Qur'annya. Kemudian waktunya itu dipindah ke waktu asar. Katanya zaman Arab dulu itu kalau waktu asar sumpahnya pada takut. Kenapa? Bisa kejadian gitu. Nah ini kan pola-pola mungkin yang harus dirubah agar setiap pemimpin yang dilantik itu ya dengan disumpah itu betul-betul bisa menyampaikan amanahnya dengan baik, sehingga nanti akan tercipta satu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan. Itu mungkin yang dicita-citakan dalam konteks bagaimana supaya semuanya bisa mengemban amanah-amanah ini. Mungkin ini sebagai pengantar memberikan nasihat khususnya pribadi saya tentunya, bagaimana saya juga bisa menyampaikan amanah, terutama amanah ke saya itu, saya tugasnya adalah mengajarkan Quran ya, saya pun
berusaha untuk menyampaikan bacaan Quran ya dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga para pemimpin ya, harapkan bahwa jabatan itu sebagai amanah, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya untuk lebih luasnya ya kita akan mendapatkan pencerahan dari guru kita ya Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Wa lakash syukru kulluhu ala ma awlaita min ni'amin zahiriha wa batiniha saghiriha wa kabiriha wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tablighi da'watik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa akhlis niyatina wa taqabbal a'malana wa saddid alsinatana wa ja'alna hudatan muhtadin ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahim, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimah, seluruh keluarga besar, keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama. Ustadz Otong Surasman, Ustadz Muhammad Krisna Neza bersama rekan-rekan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan rahmat keberkahan. Yang akan menjadi bekal yang sebaik-baiknya bagi kita di saat kita menghadap ke hadapan Allah. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, kelalaian kita, berbagai macam kekurangan dan pelanggaran yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk betul-betul istiqamah di jalan yang diridhai. Bersama orang-orang yang kita cintai, Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar atas kita semua, yang tidak mungkin dapat dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk beriman kepadanya, untuk mengenal tuntunan agamanya yang langsung datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai-nilai agama kita dibangun di atas al-amanah. Ini merupakan betul-betul karunia yang tak terhingga bagi kita. Merupakan kemuliaan yang patut untuk kita syukuri, bahwa agama yang datang dari sisi Allah atau dinullah ini dibangun di atas al-amanah. Dengan melaksanakan amanat, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita hamba-hambanya dapat dijaga dan dipelihara. Begitu pula dengan menjalankan amanat, hak-hak manusia, baik mereka yang beriman maupun yang tidak beriman,
betul-betul dapat kita jaga dan kita tunaikan. Begitu pula dengan amanat yang menjadi dasar dari kehidupan kita di dunia ini sebagai khalifahnya. Allah perintahkan kita juga untuk apa? Menjaga kesehatan diri kita, kesehatan orang-orang di sekeliling kita, begitu pula menjaga lingkungan hidup kita. Agar alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan penuh keseimbangan dan keindahan tetap dalam keadaan demikian, dan kita tidak melakukan kerusakan di atas permukaan bumi sebagaimana larangan Allah, wa tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Oleh karena itu dalam suratul Ahzab sebagaimana yang tadi dibacakan Ustadz Otto, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kehidupan kita seluruhnya. Kehidupan kita seluruhnya. Begitu pula bangsa jin yang sama dengan kita dalam status, semuanya berstatus amanah. Jadi jangan kita beranggapan bahwa itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan diminta pertanggungjawabannya, tapi seluruh aspek kehidupan kita berstatus amanah. Apabila kita menunaikan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, kita akan menerima balasan yang mulia dari sisi Allah. Tapi apabila kita melanggar dan mengabaikan amanat, Allah akan kenakan siksanya. Amanat ini betul-betul merupakan sesuatu yang amat berat. Beban yang amat berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulnya, turunkan kitabnya, dan menjanjikan bagi hamba-hambanya bantuannya. Yang mengerjakan amal kebaikan dilipat gandakan berlipat-lipat ganda hingga 700 kali lipat. Yang berbuat dosa hanya dikenakan sesuai dengan dosanya. Yang berniat berbuat kebaikan tidak terlaksana, Allah berikan satu kebaikan. Yang berniat berbuat buruk kemudian dia tarik kembali, Allah berikan dia satu kebaikan. Dan seandainya dia melalui masa-masa hidupnya dalam dosa, sebelum datang detik-detik sakaratul maut, dia sadar kembali pada Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, walaupun kehidupan begitu berat, dengan amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di atas pundak kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk mengeluarkan tangan dan membantu mereka-mereka yang datang ke hadapan Allah. Sampai dalam hadits qudsi disebutkan, yang datang kepadaku satu hasta, aku akan datang lebih cepat kepadanya. Itu satu depa. Siapa yang datang kepadaku satu depa, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Aku akan datang kepadanya apa? Maksudnya dalam keadaan berjalan, yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Ini sebagai perumpamaan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi maksudnya rahmat Allah lebih cepat menjemput kita daripada amal kita yang berupaya untuk mendekat kepada Allah. Bahkan Allah menerangkan bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi apabila hamba-hambanya selalu ingat kepada Allah, bersandar kepadanya, mengikuti petunjuknya, maka dia akan berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dibandingkan dengan naungan siapapun. Nah, Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat seperti kehidupan kita kepada langit, bumi, gunung. Allah tawarkan, mau tidak kalian menerima kehidupan berstatus amanat? Bila kalian lulus, kalian menerima ganjaran dari Allah. Bila kalian gagal, kalian akan terkena siksa. Ternyata seluruhnya menolak untuk menerima kehidupan berstatus amanat.
Wa ashfaqna minha, bahkan mereka merasa takut kalau tidak mampu untuk menjalankan amanat. Akhirnya manusia ternyata menawarkan dirinya. Mungkin Anda yang mendengar akan mengatakan, kapan kita pernah ditawarkan? Betul enggak? Nah, untuk mengetahui ya bagaimana karakter manusia ya, yang Allah gambarkan ini merupakan hal yang betul-betul nyata. Saksikan di hadapan jabatan bagaimana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan. Bukan hanya menunggu untuk ditawarkan, bahkan siap menawarkan dirinya. Bukan hanya menawarkan dirinya, bahkan dia siap mengorbankan harta yang cukup besar ya, untuk dapat merebut jabatan tersebut. Jadi kita lihat ya, yang Allah gambarkan ini realita. Ya. Gambaran dari karakter manusia. Wa hamalahal insan, ternyata manusia menawarkan dirinya untuk memikul amanat tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Nah, manusia yang semacam ini benar-benar apa? Zaluman jahula, amat-amat aniaya dan juga amat-amat bodoh. Allah gunakan kata zalum, bukan gunakan kata zalim untuk menjelaskan apa? Orang ini bukan hanya sekedar berbuat kezaliman, tapi orang ini tertutup, tidak menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan zalim, bahkan dia merasa orang yang sedang menegakkan keadilan. Seperti firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka nih, kalangan-kalangan yang zalim, jangan kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan, siapa yang bilang kami merusak? Kebalikannya, kami sedang melakukan pembangunan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal sungguh mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Jadi orang ini betul-betul berada pada kondisi yang amat menyedihkan dan mengerikan. Dia berbuat aniaya, tapi merasa dirinya sedang menjalankan keadilan. Penyakit ini banyak tidak mengenai orang? Banyak. Jahula. Allah tidak menggunakan kata jahil. Kalau jahil itu gambaran orang yang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu, begitu diberitahukan mereka sadar dan siap untuk apa? Meninggalkan kebodohannya, menerima kebenaran. Tapi kalau jahul, sudah bodoh, ya, merasa dirinya paling pandai dan paling pintar. Oleh karena itu, tidak ada celah ya, di hatinya untuk dapat menerima kebenaran. Karena dia merasa ya, dengan perbuatannya sedang melakukan perbaikan, melakukan amalan-amalan kebajikan dan kemuliaan, padahal dia sedang melakukan kerusakan. Innahu kana zaluman jahula. Apa yang Allah gambarkan pada ayat ini merupakan gambaran dari realita kehidupan manusia, karakter mereka yang suka menawarkan diri mereka untuk menerima jabatan tanpa melihat dirinya mampu atau tidak mampu. Kenapa? Karena mereka ingin memanfaatkan jabatan untuk kepentingan dunia mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala terangkan pemberian amanat ini sebetulnya untuk apa? Untuk menguji manusia. Menguji manusia, memisahkan siapa yang beriman, yang jujur, yang melaksanakan amanat, dan siapa mereka yang ingkar, yang sombong dan berkhianat. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah jelaskan tujuan, hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang berstatus amanah. Dengan kehidupan yang berstatus amanah ini, manusia sebahagiannya menepati, menunaikan amanah, sebahagian lagi berkhianat. Maka Allah terangkan, Allah akan
menyiksa, menghukum orang-orang yang munafik, baik pria maupun wanita. Begitu pula orang-orang yang musyrik, pria maupun wanita, mereka akan dikenakan hukuman. Kenapa? Karena orang-orang munafik sebagaimana yang Allah sebutkan, idza tumina khana, kalau mereka diberikan amanat, mereka berkhianat. Jadi orang-orang yang mengkhianati amanat sebetulnya orang-orang munafik. Begitu juga wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik. Tapi terhadap orang yang beriman yang menunaikan amanat, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang beriman, pria maupun wanita. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita fahami bahwasannya amanat dan iman itu bersanding bersama-sama. Oleh karena itu dalam satu hadis yang sahih, la imana liman la amanatalah, wala dina liman ahdalah. Liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki apa? Yang tidak memiliki rasa amanat di hatinya. Orang yang berkhianat, mustahil mereka masuk dalam golongan orang yang beriman. Wala apa? Wala dina liman la ahdalah, tidak ada din pada orang yang tidak menepati janjinya. Ini bukan masalah sepele. Allah menafikan iman dari orang yang tidak sama sekali menunaikan amanat. Oleh karena itu orang yang berkhianat bukan sekali-kali dari golongan orang yang beriman. Jadi melalui ujian ini Allah akan memisahkan orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, dan orang yang beriman yang menunaikan amanat. Dan contoh suri tauladan dalam menunaikan amanat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi sebelum yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu Nabi kita sebelum beliau diutus, gelar beliau apa? Al-Amin. Al-Amin. Gelar beliau? Al-Amin. Al-Amin. Tapi banyak di tengah-tengah kita orang berpendidikan tinggi, berilmu luas, bahkan menghafal Al-Quran, membacanya dengan suara yang indah. Tapi dia tidak sama sekali apa? Merasa bahwa hidup ini merupakan amanat dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pada ayat 27 dari surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kita renungkan beberapa ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian berkhianat terhadap Allah. War rasul, dan kalian mengkhianati Rasul yang diutus oleh Allah. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian saling mengkhianati amanat kalian. Padahal kalian tahu. Jadi jangan kalian khianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, jangan mengkhianati juga amanat di antara kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa menunaikan amanat merupakan satu keharusan dan dia menjadi tanda bukti akan adanya iman di hati seseorang. Lalu Allah ingatkan kita dari hal-hal yang bisa membuat orang lupa dan melanggar amanat. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau kalian betul-betul menjaga amanat dengan baik, bersabar menghadapi berbagai macam cobaannya, Allah akan sediakan ganjaran yang amat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan,
wa'lamu dan ketahuilah ya, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau kalian lulus dari ujian, Allah sediakan di sisinya ganjaran yang amat besar. Yang mengatakan besar ini Allah. Lalu Allah ingatkan kita kepada apa? Kepada hal yang penting yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yang akan menjadikan kita orang-orang yang menunaikan amanat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menganugerahkan kalian furqan, pemisah dalam hati kalian, yang memisahkan di antara hak yang batil, hingga kalian melihat yang hak-hak, melihat yang batil, dan mendukung kalian untuk mengerjakan yang hak, meninggalkan yang batil. Nah, kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan menunaikan amanat yang Allah amanatkan kepada kalian, Allah berjanji untuk menganugerahkan kalian furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, bahkan dosa-dosa, jejak langkah kalian sebelumnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, sungguh Allah maha apa? Maha besar karunia-Nya. Dari ayat ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti mengingatkan kita untuk tidak berkhianat terhadap Allah maupun Rasul-Nya. Juga tidak mengkhianati amanat di antara sesama kita. Karena menjalankan amanat merupakan hal yang akan apa? Yang akan betul-betul menjaga keimanan kita. Kekokohannya demikian pula apa? Demikian pula kesempurnaannya. Orang yang menjalankan amanat betul-betul akan memperkokoh imannya, akan menyempurnakannya, akan membuat betul-betul apa? Akan membuat betul-betul dirinya dengan keimanan kepada Allah dan menjalankan amanat, menjadi manusia yang betul-betul terpelihara dari perbuatan khianat, dari kebohongan, dan hatinya selalu betul-betul teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amanat merupakan buah dari ketakwaan pada Allah. Ada orang-orang yang tadinya hidup dalam lingkungan yang bukan Islam, tapi mereka orang-orang yang jujur dan amanat, tidak terbiasa berbohong. Begitu masuk ke dalam Islam, lalu dihubungkan dengan Allah, bagikan jasad yang tadinya mati menjadi jasad yang hidup. Di mana yang menjadi pengawas mereka bukan lagi manusia atau pandangan mata mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengawasi dan mengetahui apa yang menjadi bisikan hatinya. Jadi kita fahami dari ayat tadi bahwa kita ini betul-betul merupakan manusia yang Allah berikan keutamaan dan kemuliaan, menjadikan kita khalifah di muka bumi, ya, melimpahkan nikmat yang tak terhingga atas kita. Tapi semua ini merupakan anugerah pemberian yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu pada akhir surat Takatsur Allah berfirman, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya oleh Allah pada hari tersebut tentang nikmat yang Allah berikan pada kalian. Pandangan mata kita merupakan nikmat. Pendengaran kita, begitu pula kemampuan kita berbicara. Betul enggak? Ya. Kemampuan kita untuk mencium sesuatu, ini merupakan nikmat Allah. Kalau kita salah gunakan, mempergunakannya dalam kemaksiatan pada Allah, berarti ini merupakan salah satu bentuk pengkhianatan. Yang seharusnya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, ternyata kita pergunakan untuk kemaksiatan. Begitu pula ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita, yang seharusnya menerangi kalbu kita, yang akan membuat kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ternyata ilmu ini dipergunakan untuk apa? Untuk wal'iyadzubillah, justru berpaling dari Allah, melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kaum muslim. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dari kalian bertanggung jawab.
bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, seorang suami bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Dan ini langsung diawasi oleh Allah. Ini merupakan hal yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri yang mendampingi kalian, anak-anak yang lahir, ini merupakan amanat. Kalian harus betul-betul memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana yang Allah ajarkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mendidik mereka agar mereka mengenal Allah dan bersyukur padanya. Ini merupakan tanggung jawab apa? Begitu juga istri bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai seorang istri atas suaminya, langsung diawasi Allah. Begitu pula atas anak-anaknya. Dia wajib menjalankan tugas dia sebagai istri, di samping sebagai ibu, suami sebagai suami, begitu pula sebagai ayah. Ini merupakan tanggung jawab individu. Di mana setiap orang wajib menjalankan apa? Menjalankan kewajiban dia menunaikan amanat yang Allah amanatkan. Jadi bukan berarti kita hanya terikat dengan Allah pada saat kita sholat atau berpuasa atau haji. Dalam kehidupan rumah tangga kita terikat dengan Allah. Sebagaimana yang Quran terangkan dan dicontohkan dalam kehidupan Nabi. Oleh karena itu seorang suami seharusnya pertama-tama dia menjalankan kewajibannya pada istri maupun anaknya. Bukan yang pertama dilakukan menuntut haknya. Tapi yang wajib pertama kali dilakukan, dia melaksanakan kewajibannya. Dengan sikap seperti ini akan melembutkan hati istrinya. Karena dia seorang pemimpin, akan melembutkan juga hati anaknya. Begitu juga seorang wanita, seharusnya tidak mendahulukan menuntut ini, menuntut itu. Ya. Terkadang yang melebihi haknya diminta, yang bukan menjadi haknya. Ini merupakan hal yang tidak patut. Tapi sebagai istri, dia menjalankan kewajibannya, begitu pula sebagai ibu dengan amanat yang Allah amanatkan padanya. Nah, kalau kita tidak melakukan kewajiban yang Allah wajibkan tadi, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan nabinya, berarti kita berkhianat terhadap Allah. Berkhianat juga terhadap Rasul. Berkhianat juga mengkhianati amanat di antara kita. Karena pasangan suami istri merupakan satu kesatuan, bukan hanya sebatas tubuh yang bersatu, tapi mereka terikat dengan kontrak yang disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kontrak sosial untuk hidup bersama-sama, bekerja sama di dalam menjalankan apa-apa yang Allah amanatkan kepada mereka. Jadi Allah jadikan wanita sebagai mitra dan pasangan untuk membantu suami menjalankan amanat. Begitu juga Allah pasangkan pria bagi wanita untuk memudahkan wanita ini menjalankan amanat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada keduanya anak-anak mereka untuk merawat, mengasuh, dan mendidik mereka agar anak tumbuh dalam keridhaan Allah. Jadi kalau amanat ditegakkan, maka hak-hak Allah akan dapat dipenuhi. Begitu pula hak keluarga kita, hak masyarakat, ya, muslimin, begitu hak-hak orang-orang di luar Islam juga menjadi kewajiban kita untuk betul-betul menjaga kehormatan mereka. Allah tidak mengizinkan karena kita berbeda agama dengan mereka untuk memaksa mereka, tapi berdakwah di tengah mereka dengan cara yang baik. Kalau mereka menerima untuk kebaikan mereka, kalau mereka menolak, selagi mereka tidak melakukan tindakan-tindakan teror, kejahatan, maka mereka wajib untuk kita hormati dan jaga keamanan mereka. Nah, begitu pula seorang di kantor, dia bekerja di kantor. Baik dia sebagai, katakan, menteri atau pembantu menteri, atau dia seorang kepala negara, atau seorang wakil rakyat, dengan apa? Dengan wewenang yang ada pada mereka. Ya. Maka amanat yang mereka pikul, besar dan kecilnya tergantung luas wewenang yang mereka miliki. Oleh karena itu kewajiban presiden, kewajiban yang amat besar. Karena dia membawahi menteri-menteri, ya, yang diangkat, dipilih untuk menjadi pembantunya. Kalau sampai dia, ya, tidak memperhatikan
para pembantunya bekerja, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah rakyat, maka azab yang akan turun kepadanya amat mengerikan. Begitu juga para wakil rakyat, mereka bertanggung jawab atas amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka. Betul rakyat yang memilih, ya. Tapi mereka harus tahu bahwa perbuatan mereka di bawah pengawasan Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya bagaimana mereka sebagai anggota DPR menyuarakan suara mereka. Apakah untuk kebenaran, keadilan, apakah untuk kepentingan dunia mereka. Jadi betul-betul ya, amanat ini merupakan dasar dari nilai-nilai kehidupan kita kaum muslimin. Nah, dari apa yang tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, kita bisa kaitkan dengan surat Al-Hasyr. Dulu kita membaca ayat ini kurang meresapinya. Sekarang kita merasakan betul-betul bahwa amanat ini merupakan sesuatu yang besar. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah berikan perumpamaan untuk kita, kalau seandainya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup mereka, Allah turunkan kepada gunung. Gunung yang menjadi apa? Khalifah. Yang berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita manusia. Gunung yang begitu kuat, yang kokoh, engkau akan saksikan langsung tunduk penuh rasa takut dan hancur berkeping-keping karena takutnya pada Allah Ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, itulah perumpamaan yang kami berikan bagi manusia la'allahum yatafakkarun, agar menjadi bahan renungan buat mereka. Jadi kita lihat bagaimana gunung yang begitu kokoh kuat, penuh rasa takut dan gentar hingga hancur berkeping-keping. Karena takutnya apa? Karena takutnya mereka berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan mereka yang berstatus amanah. Tapi kita sedikit pun tidak merasa risih, takut, atau prihatin. Bahkan sudah amanat kehidupan yang begitu besar, kita masih meminta amanat jabatan untuk diberikan pada kita. Oleh karena itu saksikan persaingan politik dalam memperebutkan jabatan, seolah-olah jabatan itu merupakan apa? Merupakan surga baginya. Saya teringat kepada seorang pejabat di satu instansi pemerintah yang cukup tinggi. Kebetulan selesai saya pulang haji bersama-sama, saya diundang untuk ceramah di instansinya. Dia mengatakan, "Ustadz, saya betul-betul bersama menteri yang saat ini, saya betul-betul menerima malam Lailatul Qadar. Saya bekerja di departemen ini sudah cukup lama, tapi saya tidak punya kesempatan untuk naik jabatan. Sekarang saya menjadi pembantu menteri yang utama. Saya betul-betul merasakan menerima malam Lailatul Qadar." Di mata dia, ya, apa yang diterima dari jabatan merupakan keberuntungan. Karena semenjak saat itu dia punya keluasan dunia apa? Jauh lebih luas. Lalu yang terfikir dalam benak dia, ulama ini yang penting diberikan amplop yang memuaskannya. Kalau dia nggak punya jabatan ini, tidak akan mampu untuk memberikan apa? Sesuatu buat ulama. Jadi dia tidak menyadari bahwa ini jabatan amanat yang kelak kalian akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi sayang, kita tidak sedikit pun merasa khawatir dan takut karena kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita berstatus amanat. Pendengaran kita, penglihatan kita, semua sistem yang bekerja pada tubuh kita dengan penuh keseimbangan. Harta yang kita miliki, ilmu yang kita kuasai. Oleh karena itu dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempat di mana dia disidang dan diminta pertanggungjawabannya. Hingga dia menunaikan jawaban 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima apa? An umrihi fima afna. Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Apakah untuk ketaatan pada Allah? Apakah untuk kemaksiatan? Apakah untuk mengabdi berjuang di jalan Allah? Mengingatkan manusia? Apakah untuk berfoya-foya? Allah bertanya tentang umurnya. Kemudian wa an jismihi fima ablah.
tubuhnya juga, fisiknya nih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kesehatannya, masa kuatannya. Masa kuatnya bagaimana dia menghabiskan apa? Dan mempergunakan tubuhnya. Dari mulai masa muda hingga masa tua dan akhir hidupnya. Kemudian wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana didapatkan harta tersebut. Ini pertanyaan yang berat. Kemudian di mana dia keluarkan hartanya. Yang terakhir wa'an ilmihi fima fa'ala bih, ilmunya Allah ajarkan bagaimana dia mempergunakan ilmu. Ini kan pertanyaan yang amat berat. Saya merasa satu saja pertanyaan sudah berat. Apa kita akan selamat dengan pertanyaan yang satu berkaitan dengan umur kita? Pindah kedua, tubuh fisik kita apakah setiap waktu kita gunakan untuk ketaatan pada Allah? Yang ketiga berkaitan dengan harta yang kita usahakan. Dalam situasi kondisi ekonomi seperti saat ini, di mana orang diajak kong kali kong dalam kebatilan. Dan dia merasa kalau dia tidak melakukan, dia tidak akan menerima kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang keempat adalah ilmu yang banyak dipergunakan manusia untuk kebanggaan dan kesombongan. Bukan membuat dirinya semakin tercerahkan, menyadari bahwa dirinya hamba yang kelak satu hari akan berdiri di hadapan Malik Yaumiddin yang akan menghisab amal perbuatannya. Jadi kita lihat Ustaz Otto, kata amanat ini menunjukkan arti yang amat luas. Amat luas. Nah, kalau kita kembali kepada firman Allah dalam surah An-Nisa. Dalam surat Al-Imran ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Nisa bukan di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan, menyerahkan amanat. Bukan hanya satu nih, bukan hanya kata mufrad, tapi jamak. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat yang Allah amanatkan kepada kalian agar diserahkan pada ahli. Ini mencakup makna yang amat luas, terutama dalam urusan pemerintahan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian memberikan keputusan ya, dengan wewenang yang Allah berikan pada kalian di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguh Allah ya, sebaik-baik yang memberikan nasihat bimbingan untuk kalian. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kalau kita renungkan ayat ini berisi seruan buat pemimpin di atas yang memegang jabatan, juga seruan kepada rakyat. Seruan kepada para pemimpin adalah agar mereka betul-betul dengan amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka. Di samping mereka sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, mereka diberikan amanat untuk menjadi pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin. Maka mereka diperintahkan Allah untuk memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Kalau tidak, berarti mereka berkhianat terhadap Allah. Karena Allah menjelaskan, innallaha ya'muru bil adli wal. Allah perintahkan kalian untuk menegakkan keadilan. Dalam ayat ini juga, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian menegakkan keadilan, berarti kalian menjalankan amanat Allah. Tapi kalau kalian tidak melakukan hal ini, kalian memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan keadilan, maka kalian berkhianat terhadap Allah. Nah, kalau kita kembali kepada umat, kepada rakyat, apabila seorang memberikan suaranya kepada yang bukan ahlinya, yang bukan layak menjadi pemimpin, yang memimpin mereka dengan menegakkan kebenaran, berarti dia orang yang bertanggung jawab atas berbagai macam kebijakan yang tidak benar
yang dilakukan oleh pemimpin tersebut kalau dia berhasil. Maka Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Dengan sendirinya kepada orang yang beriman, bertakwa, yang berilmu, ya, yang dapat betul-betul menjalankan amanat Allah. Kalau sampai kalian pilih orang yang salah, dia naik memimpin, melakukan kejahatan, kesalahan, penyimpangan, kalian akan mendapatkan saham dalam hal ini. Kalian bertanggung jawab, ya, dan akan mendapatkan saham atas kejahatan yang kalian lakukan. Nah, kalau pemimpin ini melakukan kejahatan terhadap bangsanya, terhadap negaranya, berapa banyak saham yang akan diterima? Sebahagian ulama mengatakan bahwa ayat ini khusus hanya untuk urusan pemerintahan, berkaitan dengan pesan Allah kepada para pemimpin. Jawabannya bahwa nuzulu al-ayah ala sabab, turunnya ayat disebabkan karena sebab tentu la yunafi umumaha, tidak sama sekali bertentangan dengan maknanya yang umum. Berlaku untuk hal tersebut, berlaku juga untuk apa? Hal yang serupa. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ini perintah kepada para pemimpin untuk melaksanakan tugas mereka. Melaksanakan tugas mereka dengan sebenar-benarnya, menegakkan keadilan. Begitu juga kepada umat. Pada saat mereka memberikan suara mereka, hendaklah mereka memberikan suaranya, pilihannya kepada ahlinya. Jangan hanya atas dasar semadhab dengan dirinya, segolongan dalam organisasi, tidak. Tapi dipilih orang yang betul-betul cakap, layak untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini seruan dari Allah. Kelanjutan dari ayat tadi, wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Pertama taati Allah. Kemudian wa athi'ur rasul, dan taati rasul. Kita lihat pada ayat ini Allah mengulangi kata kerjanya. Pertama untuk Allah, ya, ati Allah, kemudian diulangi kata kerjanya wa athi'ur rasul, dan taati rasul. Kalau betul-betul datang dari Rasul, ya, maka kita wajib mentaati apa yang datang dari Rasul. Sedangkan pada kelanjutannya, Allah tidak mengulangi kata kerjanya. Wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan pada ulil amri tergantung taatnya mereka pada Rasul dan Allah. Kenapa? Karena yang memberikan amanat adalah Allah. Tidak mungkin kita mentaati makhluk, ya, dengan mengkhianati Allah. Berarti kita telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya, dan memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Jadi, wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Kalau diulangi kembali, dan taatilah Rasul. Selanjutnya, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri, ya, yang mengurus urusan kalian di antara kalian. Itu ulul amri. Dengan sendirinya mengurus urusan kalian sejalan dengan keridhaan Allah. Kalau mereka menggiring keluar dari keridhaan Allah, namanya bukan ulul amri dari kalian. Itu ulul amri minhum. Tapi kalau minkum, yang mengurus urusan kalian sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Diulangi kata kerjanya. Karena ketaatan pada Rasul sama dengan ketaatan pada Allah. Kemudian wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan kalian sejalan dengan keridhaan Allah. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih, berbeda pendapat dalam satu urusan, jangan bingung. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan pada Allah dan kembalikan pada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu khair, artinya apa? Artinya akan membawa maslahat yang lebih baik, ya, dan membawa akibat yang betul-betul lebih aman, lebih baik bagi kalian. Dengan mentaati Allah tanpa ragu-ragu, Allah akan mengantarkan kita pada kemaslahatan kebaikan yang kembali pada kita.
Tapi kalau kita membelakangi Allah, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri apabila kita terkena musibah akibat dari perbuatan kita. Jadi Ustaz Otto melihat di sini, ya, bagaimana ketika Allah berbicara mengenai amanat, ternyata bukan hanya sebatas amanat titipan, sesuatu yang dititipkan pada kita, tapi berbicara mengenai amanat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan di atas pundak kita, yang kelak kita akan bertanggung jawab di hadapan Maliki Yaumiddin. Kalau seandainya amanat betul-betul dijalankan dan ditunaikan, kira-kira bagaimana nasib bangsa kita ini? Kalau amanat betul-betul dilaksanakan, hak-hak Allah, hak-hak manusia, ya, baik muslim, non-muslimnya, bahkan hak-hak, ya, lingkungan hidup yang mesti kita jaga akan terpelihara, terjaga dengan baik. Tapi keculasan manusia, kerakusan manusia, kesombongan mereka yang membuat akhirnya kehidupan manusia menjadi rusak. Demikian pula kehidupan alam dan lingkungan. Nafsu angkara murka yang telah membuat apa? Mata kita menjadi gelap. Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwasannya amanat ini bukan merupakan hal yang sepele. Tapi amanat merupakan dasar dari agama kita. Merupakan alasan mengapa kita hadir di dunia ini. Amanat juga alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap kita. Allah berikan kita akal, berikan kita ilmu, turunkan kitabnya, utus Rasulnya, agar kita tidak beralasan, ya Allah, bahwa kami tidak tahu menahu tentang apa yang kau inginkan dari kami. Allah jelaskan secara panjang lebar dalam Al-Quran. Oleh karena itu orang yang menjaga amanat, ya, dinamakan dengan nama Al-Amin, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saya merasa betul-betul cobaan yang paling berat buat saya adalah dalam menjalankan amanat. Kita lemah, kita lengah, kita bodoh. Seringkali kita ini apa? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Baik secara tidak sadar maupun sadar, tahu atau tidak tahu. Kita akui kelemahan kita, kekurangan kita. Dalam satu hari, berapa banyak kita mempergunakan mata kita untuk keridhaan Allah, dan berapa banyak kita gunakan untuk kemaksiatan. Begitu pula pendengaran kita, begitu pula tangan kita, begitu pula kemaluan kita. Kemudian harta yang Allah berikan untuk kita, berapa banyak kita pergunakan untuk keridhaan Allah, berapa banyak yang kita gunakan berfoya-foya dan beriforia. Kalau untuk berinfak membantu sesama berat, tapi kalau untuk acara ulang tahun miliaran dikeluarkan. Begitu pula acara perkawinan. Selesai acara perkawinan, pengantin nggak punya rumah. Padahal uang yang dikeluarkan bisa digunakan untuk membeli rumah buat anaknya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita bertumpu di atas amanat. Maka Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya, mengingatkan kita agar tidak berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, kesalahan kita, membimbing kita untuk betul-betul istiqamah di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Otto. Ya, demikian Iwan dan Awad, masalah amanah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita, mata kita, tangan kita, semuanya. Kita akan jumpa lagi pada lain waktu. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Neza dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.